Ada yang masuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kami ucapkan selamat datang kepada narasumber kita pekan ini, ya, narasumber di Hikari Parenting School, Ibu Dr. Haja Femina Sagita Barwalogo, Magister Agama atau Magister of Art nih, Bu? Master of Arts. Master of Art, baik. Oke, baik. Sehat ya, Bu Sagita ya? Gita juga boleh. Oh iya, Bu Gita, sehat ya Bu Gita ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak nih Bu Gita sudah hadir di Hikari Parenting School. Ya. Sama-sama. Ya. Kami ucapkan selamat datang juga kepada para peserta Hikari Parenting School. Ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita peroleh pada pagi hari ini dari Bu Gita, ya, ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bermanfaat ya untuk keseharian kita, untuk kehidupan kita, insya Allah. Baik, pada pekan hari ini materinya adalah mengenai how to start a daycare business, ya, Masya Allah. Dan Bu Gita ini adalah kepala sekolah, ya, kepala sekolah dari bukan kepala sekolah. Apa tuh, Bu Gita? Salah satu pengurus ya? Pendiri. Oh, pendiri, Masya Allah. Baik, sebentar saya lihat. Pendiri dari Daycare Himawari, ya. Himawari Daycare, ya, Masya Allah, ya. Nanti kita bisa mengambil banyak informasi, ya, banyak pelajaran dari Bu Gita. Baik, ibu-ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama, ya, bahwasanya kalau bisnis itu, ya, bisnis ini adalah suatu bentuk aktivitas, ya, yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan dalam terjadinya aktivitas bisnis tersebut, ya. Namun kalau dari sisi Islamnya, ya, akan banyak hal, ya, yang akan kita peroleh, ya. Kalau misalnya ini kan masuknya ke dalam pendidikan, ya. Sedangkan pendidikan di dalam Islam itu salah satu tujuannya adalah untuk membimbing, ya, mengarahkan, kemudian mendidik seseorang untuk memahami dan mempelajari ajaran agama Islam. Nah, nanti kita akan banyak memperoleh informasi dari Bu Gita, ya. Langsung saja Bu Gita, saya persilakan kepada para peserta, kita bisa mulai nih, ya, mempersiapkan buku kita, ya, catatan-catatannya silakan di perlengkapan untuk mencatatnya silakan dipersiapkan agar tidak ketinggalan, ya. Baik, kepada Bu Gita saya persilakan. Terima kasih Mbak Putri. Saya share screen, ya. Silakan, Bu. Tapi bisa nggak saya share screen? Sebentar, saya jadikan ke host dulu ya, Bu. Oh, Bu Vivi. Bu Vivi. Bu Vivi, host-nya nih berarti harus Bu Vivi yang menjadikan Bu Gita co-host. Oke. Oh, security-nya saya buka ya. Silakan Mbak Bu Gita, sudah bisa. Oh ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin slideshow biar besar, ya. Udah muncul belum Mbak Putri? Sudah, alhamdulillah. Udah, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Hari ini kita bisa berjumpa di forum online Hikari Parenting. Semoga apa yang kita usahakan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Salawat serta salam
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih pada teman-teman dari Panitia Hikari Parenting kesempatan untuk men-sharing ilmu. Saya cuma berharap pahala dari Allah ya. Semoga ilmu ini kalau nanti bermanfaat bisa melanjutkan ya, mengalirkan keberkahan-keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjut saja. Coba yang bisa. Oke. Jadi semuanya memang harus berawal dari niat dulu ya. Kalau niat yang tertinggi tentu karena kita ingin mencari ridho Allah begitu ya, karena kita tahu persis kalau yang namanya amal, kalau bukan niatnya cari ridho Allah ya sia-sia gitu. Tapi kemudian kita juga cari niat yang jangka pendeknya gitu ya, yang di dunianya gitu. Kalau dari kami sekeluarga itu karena kami pernah mengalami kemudahan ketika sedang studi. Waktu itu saya S2 S3 dan suami juga sama S2 S3 di Jepang, ada daycare gitu ya di Jepang yang bisa dibilang membantu, sangat membantu. Karena keluarga itu kan biasanya datang cuma sesekali ya ke Jepang itu. Jadi lebih banyak daycare lah yang memfasilitasi pengasuhan anak-anak kami ketika kami sedang sekolah gitu. Dan kami merasakan manfaatnya luar biasa, Masya Allah gitu kan. Jadi kita berpikir kalau kita sudah merasakan manfaat seperti ini, rasanya kita kalau mau dibilang syukur nikmat harus diulangi gitu ya, supaya orang lain juga ikut merasakan gitu. Itulah awal mula ingin bikin daycare. Dan kemudian yang kedua tentu ingin kita punya warisan amal gitu ya. Kalau misalnya kita udah meninggal, ada terus gitu ya mengalir amal-amal pahala buat kita, tentu itu sangat kita harapkan. Yang ketiga ya ingin bermanfaat untuk masyarakat di Indonesia, khususnya dalam hal pendidikan anak usia dini. Yang kedua tentang konsep daycare itu sendiri, kita perlu sedikit ya punya pemahaman bahwa daycare di Jepang itu sudah jauh gitu ya dipelajari, diteliti sejak tahun 1876. Ya, itu sudah ada penelitiannya dan mereka antara universitas dengan TK dan daycare. Jadi ini PAUD ya, pendidikan anak usia dini, itu lokasinya berdekatan. Jadi antara kalau di Indonesia kan dulu namanya IKIP ya. Antara IKIP dengan lab school gitu kan, itu di Jakarta ya, satu wilayah kan di Rawamangun. Jadi gurunya langsung praktek di situ, kurang lebih kayak begitulah. Nah, di Ochanomizu University juga seperti itu. Jadi mereka setiap selesai praktek ada forum untuk diskusi bagaimana gitu kan hasil dari praktek, apa yang perlu diperbaiki. Jadi mereka sangat serius tentang pendidikan anak usia dini. Nah, kemudian pada akhirnya dibagi dua gitu ya. TK itu di bawahnya Kementerian Pendidikan Jepang, sedangkan daycare di bawahnya Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan. Sebenarnya di Indonesia juga gitu. Jadi waktu saya pulang ke Indonesia, sebenarnya kami pulang pertama 2008, tapi waktu itu anak-anak masih kecil, jadi saya belum bisa mulai bikin daycare saat itu. Dan kami baru serius bikin daycare-nya itu kan mulai pulang yang dari Jepang lagi kedua kali 2013, mulai survei segala macam, termasuk juga kementerian mana nih yang membawahi. Saya datang ke Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial. Ternyata memang kayak Jepang juga sebenarnya. Kementerian Pendidikan itu TK, Kementerian Sosial itu daycare gitu. Tapi saat itu tidak ada panduannya gitu ya. Di Kementerian Sosial yang di Salemba itu hanya ada daycare percontohan
di sana gitu ya. Tapi bagaimana cara bukanya, peraturannya itu mereka belum punya gitu. Jadi rata-rata kementerian punya daycare di lingkungan gedung masing-masing, tapi belum dibikin peraturannya. Kemudian saya tanya ke teman yang sudah punya daycare, dan teman-teman rata-rata kalau di Indonesia itu sekaligus TK. Jadi mereka jarang ya, khusus daycare itu jarang. Yang saat itu saya kenal, mereka bikin TK, kemudian ada after hours gitu ya, dijadiin daycare. Itu juga mengatakan setahu mereka belum ada peraturannya, sehingga pernah ada teman yang sudah punya TK, pas mau bikin daycare disarankan udah jalanin aja dulu gitu ya, nggak usah nanya-nanya apa peraturannya, bagaimana bikin apa izinnya segala, karena memang belum ada. Dan TK-nya sekalipun waktu itu disuruh setelah 4 tahun berjalan baru lapor, disuruhnya gitu ya. Karena ini TK yang udah lumayan lama di daerah kami. Apalagi pas daycare juga seperti itu, 4 tahun berjalan dulu aja. Karena mungkin mereka tidak mau merepotkan ya, udah bikin izin segala macam, repot-repot, total tidak berjalan gitu ya, gara-gara mungkin kendala segala macam. Nah, kemudian yang ketiga, kalau yang di Jepang itu pembiayaannya disubsidi pemerintah. Jadi tergantung besar kecilnya pajak. Artinya kalau orang tuanya punya gaji besar, maka pajak yang dia bayarkan ke pemerintah juga besar. Nah, berarti semakin besar bayar pajak, semakin tinggi juga orang tua membayar biaya daycare. Nah, kebalikannya, buat kami yang saat itu masih kuliah, dianggap belum membayar pajak. Jadi kami adalah orang-orang yang disubsidi pemerintah, ya, tidak bayar pajak. Untuk itu tidak bayar daycare juga. Jadi pernah mengalami masa-masa gratis gitu ya, nitipin anak. Tapi pas terakhir-terakhir memang kami sempat bekerja gitu ya, suami istri, jadi ngalami juga bayar, dan itu memang wajar mahal gitu ya, karena mereka hitungnya per anak, per kepala gitu ya. Jadi pemerintah mensubsidi biaya makan anak itu. Jadi makanya di daycare itu kalau kita yang muslim bilang mau bawa makanan sendiri karena kehalalan makanan anak yang kita jaga, itu biasanya mereka akan kekeh, tidak, kami aja yang menyediakan. Apa sih yang dibutuhkan gitu. Dagingnya beli di mana gitu. Karena mereka sudah disediakan pemerintah dana untuk makan anak itu. Jadi mereka nggak mau korupsi gitulah ya. Dana disediain kok nggak pernah dibikinin makanan buat anak itu. Dan mereka sangat menghargai apa saja, baik itu agama ataupun alergi, sehingga akan diikuti menu sesuai dengan kebutuhan anak itu. Seperti itu. Nah, ini maaf tulisannya agak kecil-kecil karena banyak ya. Jadi saya mau sekilas menjelaskan konsep pendidikan anak usia dini di Jepang. Sebenarnya ini tulisan orang lain, makalah orang lain. Saya tinggal ambil aja karena kalau yang saya jelasin mungkin bakalan lebih panjang lagi, repot nanti ya. Jadi nanti sumbernya ada terakhir ya, saya akan tulis. Jadi anak itu harus dididik melalui kebersamaan. Ya, memang orang Jepang dibiasakan hidupnya itu berkelompok ya, berkomunal. Mereka tidak individualistis ya. Mereka akan mengerti peran masing-masing melalui permainan bersama, mereka saling memahami saat berbenturan, misalnya pertengkaran kecil, dan berkembang kepribadiannya melalui kesempatan mengekspresikan diri. Makanya kalau di sana mulai dari usia setahun aja, anak sudah dilatih untuk saling minta maaf, untuk saling berterima kasih, untuk saling mengucapkan kata-kata seperti pinjam gitu ya. Kemudian silahkan, itu kalimat-kalimat yang dilatih di usia dini gitu ya, yang ketika baru mau mulai ngomong udah diajarin gitu ya, dibiasakan.
Kemudian dua, makan bersama itu mengajarkan kedisiplinan dan kerjasama, serta semangat untuk memakan dengan cara yang benar, karena saling belajar dengan teman. Misalnya mengunyah makanan secara benar, dengan jumlah yang sesuai, bisa makan apa aja, sesuai dengan yang mereka butuhkan. Nah, ini jadi makan itu adalah belajar gitu ya. Jadi bukan makan itu sekedar makan, enggak. Banyak hal yang bisa digali dari kegiatan makan bersama. Bahkan banyaknya sangat banyak sekali gitu. Dan ini hal yang orang tua Indonesia kadang-kadang abaikan. Kami sering sekali ya, kadang agak susah gitu ya komunikasi sama orang tua Indonesia yang maksa anaknya itu harus makanannya di blender gitu ya. Jadi anak udah gede, udah giginya lengkap, masih di blender gitu. Saking mungkin merasa sayang sama anak, tapi itu sebenarnya sangat tidak sehat gitu ya. Anaknya nggak mengenal ngunyah. Akhirnya anaknya tidak bisa ngucap artikulasi dengan jelas. Jadi hal-hal yang kayak gitu orang orang tua Indonesia kadang dianggap remeh, padahal itu semua ada maksudnya. Bahkan di daycare Jepang saya alami sendiri anak-anak itu, terutama yang besar ya, karena dia di daycare sampai usia terakhir ya, kelas 6 tahunnya itu disuruh ngunyah apa sih Ika itu, cumi-cumi ya, cumi-cumi yang dikeringkan, itu alot banget. Tapi itu adalah cara untuk melatih rahang dan gigi supaya kuat. Kemudian yang tiga, bermain di alam, melakukan senam ritmik di ruang atau aula, beraktivitas tanpa menggunakan alas kaki, ya kaos kaki atau sepatu gitu. Nah ini terutama untuk anak-anak sekarang ya, anak-anak itu banyak yang jijik, ya jijik nggak mau pakai kena apa rumput, nggak mau kena pasir. Nah ini di sana di Jepang itu sangat apa ya, didekatkan dengan alam. Bahkan di saat libur-libur musim panas itu ada pergi camping ya, yang ada sungainya begitu. Mereka akan mancing ikan, pokoknya benar-benar menyatu dengan alam. Nah, di kita malah kesannya kalau bergabung sama alam kesannya jorok, jijik. Itu kebalikannya ya. Kalau di Jepang itu malah banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Kemudian yang keempat, guru atau instruktur tidak menempatkan diri sebagai guru atau sensei. Kalau Jepang manggilnya sensei ya. Walaupun dipanggilnya sensei, tapi mereka tidak menempatkan dirinya sebagai sensei gitu ya. Kalau di Indonesia kan guru itu harus dihormati lah apa gitu ya. Nah, kalau di usia dini tidak. Tapi sebagai orang dewasa yang hidup dan tinggal bersama anak-anak selama mereka berada di sekolah ya, di daycare. Jadi saya terkagum ya mendengar suara-suara para ibu guru di sana. Kalau ngomong ke anak kecil itu suaranya kayak suara anak-anak. Karena dia menempatkan diri kayak teman. Padahal kalau ngomong sama kita orang dewasa suaranya biasa gitu ya. Tapi pas ngomong sama anak-anak berubah gitu. Nah, kosakata yang dipilih juga kosakata yang hangat, yang menyenangkan gitu ya, beda gitu, nggak serius gitu kan. Nah, itu di Jepang seperti itu. Kemudian anak-anak ya, nomor 5 sama menganggap guru sebagai teman, sehingga guru tidak boleh mengajar, tapi kedudukannya adalah mengarahkan ketika ada anak yang bertengkar, menyemangati anak yang berjuang untuk bisa, memuji anak yang berhasil, serta ketika ada anak yang telah berusaha namun tetap tidak bisa, maka guru sebagai teman dewasa anak harus turun tangan membantu. Jadi walaupun di Jepang terkenal mandiri, tapi tidak menutup mata ya orang dewasanya. Misalnya kalau udah mandiri, udah anak dilepas. Tapi tidak begitu. Mereka ikut terjun bersama anak itu mengerjakan. Ya, jadi mendampingi. Nah, mereka membantu. Misalnya aja yang saya kagum juga main lompat tali ya, atau main apa saja permainan yang di sana. Main petak jongkok, lompat tali. Itu guru bukan nonton, ikut main sama anak. Ya,
sambil mengajari ya, mencontohkan gitu kan, dan anak juga bermain bersama guru. Dan ini yang luar biasa sekali ya. Jadi memang kalau di kita kebanyakan senangnya cuma merintah aja gitu ya, mager gurunya. Nah ini itu hal yang tidak ada di sana. Selanjutnya yang keenam, permainan di alam menggunakan unsur tanah, air, pasir, pohon, serangga, hewan. Diperkenankan pula permainan tradisional Jepang, diperkenalkan ya, seperti enggrang kalau di Indonesia namanya, kalau sana takebuma, lompat tali, manjat pohon. Ya memang daycare di sana rata-rata ada halamannya. Ya, itu memang syarat yang ditentukan pemerintah ya, kalau tempat penitipan itu. Tapi akhir-akhir ini waktu yang saya 2012 ke Yokohama tinggal di sana, memang ada daycare swasta yang tidak punya halaman, tapi lokasi mereka dekat dengan taman. Waktu itu kita tinggalnya di daerah dekat pelabuhan Yokohama, Minato Mirai. Jadi mereka memanfaatkan halaman atau taman besar di pinggir pelabuhan itu. Gitu. Tapi jadi intinya mereka tetap harus bisa interaksi sama alam. Nah, yang ketujuh, membiasakan bermain di alam, meminta anak untuk mengekspresikan hasil permainan dan interaksi tersebut dalam gambar. Jadi yang namanya gambar itu banyak sekali. Nah, ini juga mereka itu punya istilahnya apa ya? Pameran prakarya anak. Di daycare kami juga kami bikin selagi bukan pandemi ya. Kemarin-kemarin pameran prakarya anak. Jadi karena kita banyak sekali ngasih tugas anak yang ujung-ujungnya nanti ada hasil prakaryanya gitu. Jadi terakhir kita kumpulkan, dipamerkan, dan orang tua datang seperti melihat eksebisi pameran gitu ya. Nah itu meminta anak mengekspresikannya melalui gambar, karena ya setiap anak kan beda ya, tapi akan terlihat perkembangannya. Walaupun tidak semua anak langsung jago gambar, tapi karena terbiasa, nanti akan terlihat di awal sampai nanti terakhir-akhir ada kemajuan gitu dalam menggambar. Dan ini juga mungkin salah satu alasan kenapa orang Jepang jago gambar ya. Karena sejak usia dini dibiasakan menggambar gitu ya. Tugas sekolah, bahkan saya lihat waktu anak saya masih sempat SD kelas 1 di sana, itu sering banget tugasnya menggambar. Nanti kalaupun bikin esai, karya tulis pendek sekalipun, itu berdasarkan gambar. Jadi gambarnya dulu yang didahulukan. Kemudian yang kedelapan, mengembangkan wawasan kehidupan bersama dan teladan melalui storytelling. Nah, memang ini nggak semua guru bisa, tapi saya lihat di daycare tempat anak-anak kami dulu, setiap sebulan sekali ya pemilik daycare itu mengadakan belajar bersama supaya semua guru bisa storytelling. Dan ini tidak mudah. Ya, storytelling itu beda dengan membacakan cerita. Kalau di daycare saya baru cuma bisa bacain cerita, belum sampai storytelling. Dan saya juga tidak maksa, karena ibu guru kami pun belum terbiasa, jadi bertahap aja, nggak apa-apa gitu ya. Storytelling itu adalah bercerita dengan menjadikan diri kita sebagai pusat. Jadi muka kita yang berekspresi, suara kita gitu ya. Antara suaraan yang misalnya nih cerita apa ya, yang terkenal kan biasanya cerita si kerudung merah ya, antara anak yang kerudung merah itu dengan serigala yang mau makan neneknya, itu kan beda suaranya. Nah itu satu orang guru aja, tapi karena dia pandai gitu ya mengatur ekspresi muka, suara, naik turun, intonasi, anak-anak akan terpukau mendengarkan, walaupun tidak ada alat peraga. Nah, tapi kadang-kadang mungkin bisa dibantu dengan boneka, ya boneka-boneka. Itu hebat sekali ya. Guru di Jepang itu dilatih untuk bisa storytelling. Yang kesembilan, senam ritmik disusun berdasarkan peniruan pada gerakan hewan yang sering dijumpai anak-anak. Nah, ini kami praktekkan.
terutama di usia kelas 1, 2, 3 tahun. Itu karena anak-anak masih senang gitu ya meniru gerakan hewan. Melatih kelenturan sekaligus kekuatan fisik melalui senam ritmik, ada 2 sasaran yang ingin dicapai, yaitu perkembangan fisik, kepekaan rasa melalui penyesuaian suara, denting piano. Oh iya, ini piano semua kelas ada ya kalau di sana, karena mungkin itu udah standar. Jadi semua bu gurunya bisa main piano, tapi itu untuk mengiringi gerakan-gerakan senam tadi, ataupun nyanyi yang berupa nyanyi di pagi hari pembuka gitu ya, circle time-nya. Dan juga empati pada orang sekitarnya, yaitu melalui gerakan yang tidak sampai mencelakai orang lain. Setiap kali anak hendak melakukan gerakan salto, misalnya anak harus memperhatikan orang-orang di dekatnya dan melalui gerakan di tempat yang aman. Yang ke-10, anak-anak yang berusia lebih tua, sebagaimana kebiasaan di rumah, mereka membantu dan menolong adik-adiknya untuk melakukan senam ritmik. Anak-anak yang berusia lebih muda merasa senang dan muncul rasa percaya diri pada orang yang berusia di atasnya, sebagaimana yang diharapkan di masyarakat. Ini saya lihat sendiri ya prakteknya di daycare yang anak-anak saya dulu dititip, itu kalau jalan ke alam gitu ya, kan di dekat daycare itu ada sungai besar, di daerah namanya Hachioji, itu dipasangkan antara misalnya anak kelas 5 jalan dengan anak kelas 2 atau 3 tahun, itu sambil gandeng tangan. Jadi yang si kakak menjaga menjaga adiknya gitu. Walaupun bukan adik kandung, tapi adik kelas. Nah, itu sudah ada muncul rasa percaya diri ya, masih muda tapi sudah dikasih kepercayaan untuk membantu orang lain gitu. Nah, ini kan dasar-dasar nanti kehidupan di masyarakat gitu ya. Percaya diri, kemudian juga rasa tanggung jawab itu udah dibangun. Nah, kegiatan senam ritmik, latihan fisik diterapkan untuk aktivitas sehari-hari. Misalnya mengepel lantai untuk anak-anak usia 3-5 tahun ya. Di sana biasa anak-anak itu nyapu, ngepel gitu ya. Jadi bukannya orang tuanya marah, enggak, orang tuanya juga ngerti itu dalam rangka latihan fisik mereka gitu. Nah, biasanya mereka selesai makan itu akan merapikan meja, mengelap meja, menyusun piring-piring yang kotor gitu ya. Nah, kalau di daycare kami mereka anterin piring kotor ke dapur gitu. Ya, mirip-mirip lah kita ambil walaupun nggak bisa 100% ya. Nah, itu sumbernya saya ambil dari Murni Ramli WordPress. Judulnya Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini di Jepang, makalah. Nah, kalau selanjutnya kan tadi tentang konsep pendidikan anak usia dini di Jepang ya. Kita lanjut lagi tentang bagaimana menyiapkan bisnis daycare di Indonesia. Tentu uang ya, modal awalnya itu uang. Saya sama suami sempat mikir kan mau seperti apa nih kita gitu. Dan alhamdulillah waktu kami masih di Yokohama itu tahun 2012-2013 saya lupa pastinya, kami kedatangan tamu yang saya jadi tuan rumah gitu ya, sehingga bisa saya gali ilmu dari orang yang datang ini. Beliau adalah seorang ibu yang memiliki lembaga pendidikan yang besar lah di Jakarta ya pusatnya Jakarta. Jadi karena beliau sudah berhasil, jadi saya tanya ke beliau, gimana Bu saran kalau mau bikin usaha pendidikan, saya mau bikin daycare. Nah, beliau cerita walaupun tidak detail, beliau cerita bahwa awal mula beliau bikin itu kerjasama dengan orang lain yang tadinya sahabat dekatnya. Mungkin pembagiannya itu modalnya 50-50, kurang lebih begitulah ya. Tapi ternyata kalau yang namanya udah uang, itu persahabatan bisa rusak. Ya, astagfirullahaladzim ya. Kemudian mungkin bahkan bermusuhan gitu kan. Dan kenyataannya itu yang dialami, sehingga beliau bilang lebih baik
walaupun sedikit, tapi itu uang kita sendiri, modal uang kita. Kalau misalnya minjem ya mungkin setiap orang beda ya, tapi kalau kami hanya pilih tidak minjem, ataupun ya kalau riba jelas haram gitu ya. Tapi kalau yang namanya sharing, misalnya 50-50 ya gitu, itu jangan. Kenapa? Karena pada kenyataannya tidak seindah yang kita bayangkan sebelumnya. Yang namanya bisnis, apalagi kayak daycare ini, balik modalnya lama. Apalagi untung ya, nutupin modal yang pertama aja lama gitu. Apalagi namanya untung, itu masih panjang banget. Nah, sedangkan kalau ada uang orang lain di situ, biasanya kan orang akan nagih uangnya atau minta pertanggungjawabannya gitu. Dan mungkin orangnya tidak percaya gitu ya kalau memang ini belum bisa gitu dibayarkan. Nah, itu saran saya seperti itu. Jadi usahakan pakai tabungan pribadi, adanya berapa ya itu aja di start gitu ya. Jangan ngoyo pakai yang gede-gede dulu. Kemudian sewa lokasi, cari yang murah. Tapi waktu itu kita tetap kekeh walaupun murah kita pengennya luas. Karena pengalaman ya di Jepang itu daycare anak-anak kami itu luas-luas karena memang mungkin syaratnya ya di sana harus luas gitu. Dan anak-anak itu kan ada masa adaptasi dari rumah ke tempat yang bukan rumahnya, pasti dia ada ya kalau yang masih kecil nangis aja gitu kan. Tempat yang luas itu akan lebih membuat hatinya mudah plong dibandingkan tempat yang sempit gitu. Jadi ya alhamdulillah ya perjalanannya panjang sampai bisa dapetin lokasi karena itu hampir 3 tahun, jadi udah 2,5 tahun. Dan saya itu sempat baca buku tentang membangun bisnis, kalau nggak salah apa sih The Power of Kepepet apa ya saya lupa. Itu bilang kalau udah 2 tahun nggak ada kemajuan, udah lupakan saja gitu kan. Saya bilang sama suami, ini kita harus cepet nih gitu, jangan kelamaan ini kita udah 2,5 tahun belum juga dapat gitu ya. Dan ya Allah dengar ya doa kami ya begitulah akhirnya dapat lokasi yang murah dan luas di dalam komplek dan kita tidak khawatir tidak dilihat orang di pinggir jalan karena sekarang ada Google Maps. Jadi orang akan mudah mencari walaupun posisinya tidak di pinggir jalan. Kemudian kalau di awal itu kita harus terjun semuanya. Bahkan ya karena saya suka bertukang gitu ya, saya juga ikut-ikutan kalau ada yang bisa saya kerjakan, saya ikutan bertukang gitu. Dalam hal memilih cat, dalam hal memilih barang, itu saya belanja sendiri karena bisa menyesuaikan dengan budget kita. Selanjutnya, orang yang akan kita ajak di tim awal ini sangat penting ya, karena orangnya harus yang siap berkorban, mau ngerjakan apa saja. Jadi alhamdulillah saya di awal itu ada 3 orang ya yang menemani. Yang pertama beliau ini mantan pembantu saya, mantan asisten rumah tangga saya, yang saya udah tahu dia bersih-bersih oke, masak oke gitu ya, dan jagain anak oke. Jadi dia udah memenuhi syarat untuk semuanya gitu ya. Dia datang pagi-pagi, dia yang bersihin, dia yang masak gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi yang sekarang jadi kepala sekolah kami gitu ya. Beliau waktu itu adalah murid saya gitu. Itu alhamdulillah rezeki juga karena pas beliau pengen resign dari tempat kerjanya yang sebelumnya. Nah, alhamdulillah. Dan ada lagi sebenarnya satu lagi, tapi nggak sempat bergabung sungguhan. Tapi dia tadi udah bersedia. Ada 2 orang guru yang menangani anak saya nomor 2 gitu ya. Karena telatennya saya suka gitu kan. Oh ini Masya Allah orangnya telaten. Tapi ternyata mereka-mereka ini adalah orang-orang yang juga senang
dikari mandiri gitu. Jadi ternyata mereka pengen bikin sendiri usaha bimbel atau apa gitu. Jadi akhirnya mereka tidak jadi gitu ya. Atau misalnya keluarga atau kerabat. Nah, ini orang-orang yang menjadi tim awal sangat penting karena mereka harus bersedia mengerjakan apa saja. Jadi nggak ada membatasi diri, perannya saya ini aja, saya nggak mau yang lain, enggak. Semuanya kita kerjakan. Saya juga ikutan, terjun langsung, ikutan gosrek kamar mandi, ikutan nyebokin anak, ikut jagain semuanya gitu ya. Dan waktu itu karena usia anaknya masih berbeda-beda, jadi kita jadikan satu ruangan karena murid pertama kita cuma 4 anak gitu. Jadi idealnya kan kita ingin yang seperti di Jepang, satu ruangan satu usia. Tapi itu baru terjadi setelah muridnya cukup banyak gitu. Jadi awalnya hanya 4 anak. Alhamdulillah dari 4 ini kan nambah-nambah terus ya. Kemudian survei. Nah, ini penting sekali untuk mendapatkan gambaran karena dulunya saya sebagai ibu ya yang nitipin anak, jadi beda gitu dengan ketika saya beneran datang untuk survei tok. Jadi saya sudah dapat lokasi di bulan Desember, kemudian tahun depannya, tahun berikutnya di bulan Mei saya survei 1 minggu di daycare yang di Jepang. Setiap hari saya pergi pagi, pulang sore, pergi pagi, pulang sore, itu setiap hari. Selama seminggu, khusus buat itu aja. Alhamdulillah rezeki saya dapat bisa nginep di rumah mahasiswi yang lagi kuliah di Jepang gitu, yang lokasinya nggak jauh dari lokasi daycare itu. Nah, survei itu saya manfaatkan bikin video sebanyak-banyaknya. Karena saya bayangkan nanti ibu guru kami harus bisa melihat realnya seperti apa, bukan cuma cerita saya, tapi mereka lihat videonya, gambarnya seperti apa. Dan alhamdulillah daycare-nya ini juga senang gitu ya kerjasama dengan kami, dan mereka memang mengadakan kunjungan balasan di tahun setelahnya, tahun depannya mereka yang datang ke daycare kami, padahal kayak daycare-nya baru buka setahun tuh ya, sebenarnya sih belum pantas gitu, tapi karena mereka pengen datang lihat, ya alhamdulillah sih kita waktu itu muridnya udah lumayan, jadi nggak malu-maluin banget. Mereka lihat gimana anak-anak kita sholat ya, berdoa gitu, dan itu saya lihat pas saya kemarin tinggal lagi di Jepang 2019 itu, saya kunjungi lagi daycare itu dan saya lihat ada yang berubah gitu. Saya tanya sama pemilik daycare-nya, kenapa sekarang ada ini gitu ya. Jadi ada apa ya namanya? Ada sosok yang kalau di Jepang itu kan mereka nggak mengenal Tuhan ya. Mereka itu mengenalnya kalau di Indonesia ini mungkin dewa ya. Kami samanya di Jepang itu bukan Tuhannya kita, pemahamannya beda. Kalau kita kan Tuhan itu satu, esa. Kalau mereka itu banyak. Nah, konsep mempercayai ada yang lebih tinggi dari kita, yang goib, itu pas yang saya survei ke 2019 itu udah mereka adakan. Walaupun bukan Tuhan dalam arti yang kita pahami, tapi mereka mengajarkan ada sesuatu yang goib di sana yang menjagai kita gitu. Jadi saya senyum-senyum aja pas ngelihat itu, oh gini, ini kayaknya efek dari kunjungan balasan yang ke Indonesia itu. Nah, saya juga kerjasama dengan, sebenarnya bukan daycare ya, saya yang kerjasama itu kemarin dengan TK di dekat kami juga, tapi TK ini usianya udah 20 tahun apa ya. Jadi waktu kami berdiri sih dia bilang 15 tahun, kalau sekarang udah 20 tahun. Itu pemilik atau pendiri TK itu adalah ya senior saya di wilayah itu. Jadi saya bilang sama ibu, Bu, saya boleh ya minta ibu bantu saya kasih nasihat, bahkan bantu saya mewawancarai calon-calon pegawai saya. Jadi beliau berdua saya saat awal-awal kita memilih pegawai, beliau yang wawancarain gitu, sambil ngasih tahu saya kiat-kiat hal-hal yang perlu diwaspadai segala macam. Alhamdulillah. Kemudian saya kalau survei, iya saya survei ke daycare untuk melihat seperti apa sih daycare yang udah ada, terutama di Jakarta.
Dan ya alhamdulillah beda sama yang kami gitu ya. Jadi nilai jual kita ada karena kita berbeda gitu. Kalau misalnya kita ambil konsep yang sama dengan yang orang lain, ya saingannya beneran gitu ya. Tapi bisa dibilang kita nggak punya saingan karena yang kita jalankan itu nggak ada di daycare lain. Alhamdulillah. Yang saya survei itu ada yang satu ruangan semua usia, umplok-umplok digabung di situ, saya aja ngeliatnya pusing, astagfirullahaladzim gitu ya, kasihan banget ini anak gitu. Tapi memang karena mungkin itu tadi biaya sewa ruangan itu kan mahal, rumah mahal, jadi mungkin mereka nggak dapat tempat yang luas. Nah, kenapa tadinya saya juga pilih yang rumah harus luas, banyak kamar, supaya kita punya banyak kelas gitu ya, sesuai usia, insya Allah itu. Kemudian meminta saran dari pakar PAUD di Indonesia. Ya, ini juga penting, seperti yang tadi Ibu yang punya pendiri TK yang udah 15 tahun itu, beliau sangat banyak memberikan saran pada kami. Kemudian, nah ini, karena kami akhirnya mengambil kesimpulan, oh ini kita bukan usaha besar, kita sebenarnya baru kelasnya UMKM gitu. Jadi saya sempat nanya ke kelurahan, apakah perlu sampai naik ke kecamatan gitu ya. Dibilang kalau kecamatan itu Bu, kalau orang yang mau pinjam uang ke bank, barulah naik gitu izinnya kecamatan. Dan ya itu, kalau kecamatan biayanya lebih kenceng lagi gitu ya. Kalau masih sekedar kelurahan, ya paling bilang uang rokok Bu 20.000 gitu ya. Kalau kecamatan mana mau kayak gitu ya, harus lebih tinggi. Jadi kita cukup sampai kelurahan, emang repot setahun sekali dikerjain gitu, tapi nggak apa-apa, sabar aja. Tapi memang salah satu syarat bisa bikin yang izin RT RW kelurahan itu adalah izin tetangga. Jadi pertama mau bikin kita keliling ke tetangga sekitar situ minimal 10 rumah. Kayaknya waktu itu kami lebih sih dari segitu, tapi ya jadi sekalian kenalan, sowan dulu, dan mereka juga jadi mendukung kita gitu, nggak protesin kita, alhamdulillah. Walaupun sempat kemarin pas kejadian awal pandemi sempat sih ada yang protes, mereka takut ini ada orang dari luar komplek masuk komplek nanti bawa penyakit gimana, itu ada sempat kayak gitu, tapi alhamdulillah teratasi. Kemudian iklan, kita nyoba beberapa jenis iklan. Spanduk, kita nyoba. Tapi ya dibikin, diambil, dicopot, dipasang, copot gitu ya. Sayang juga duitnya gitu ya. Akhirnya kita putuskan, udah spanduk pasang di depan gerbang kita sendiri aja gitu. Brosur, ini juga udah dicetak, kita bingung nih sebarin yang mana, namanya komplek rumah orang, kita nggak tahu yang mana punya anak kecil, yang mana keluarga muda gitu kan, jadi tidak tepat sasaran. Sempat coba tapi tidak ada satupun yang datang ke kita karena brosur, akhirnya simpulannya nggak perlu bikin brosur. Dan ternyata alhamdulillah internet ternyata yang paling banyak. Jadi di buku tamu kita selalu ada pertanyaannya itu, tahu kita dari mana? Mayoritas bilangnya dari Google. Dan alhamdulillah Google Ads itu artinya kita membayar biaya ke Google supaya iklan kita kalau diketik langsung nomor 1 kalau bisa. Minimal di halaman pertama kita muncul. Itu Google Ads. Kalau FB itu karena kan sebelumnya kita juga belajar ya ke teman-teman yang bisnis jualan makanan, kalau dia bilang FB terlalu mahal, katanya terlalu mahal dan tidak tepat sasaran. Jadi kita nggak nyoba FB, kita nyobanya Google, dan alhamdulillah Google Ads ini kurang lebih sebulan 300.000 biayanya, dan ya alhamdulillah ternyata kan suami saya selalu ngecek ya, Google itu kan ada laporan ke kitanya, berapa orang yang mengakses gitu ya melalui Google. Website kita ini ditaruh di Google Ads, itu berapa orang yang masuk ke website kita melalui Google. Ternyata ketika kami sudah stop Google Ads-nya, 3 bulan ini, Juli, Agustus, September kami stop, ternyata orang tetap banyak gitu ya, alhamdulillah masuk ke website kita
padahal Google-nya udah kita nggak bayar gitu. Jadi itu salah satu kelebihan Google Ads juga. Alhamdulillah. Oh ya, sekarang ibu guru rajin upload di medsos kayak IG ya. Kalau FB mereka nggak upload karena ibu-ibu muda lebih banyak pakainya IG. Nah itu secara tidak langsung juga bisa jadi iklan juga. Harga jasa ini kita memang alhamdulillah nih dari kepala sekolah kita Ibu Rini banyak sekali dapat masukan tentang bagaimana kita menentukan jenis keuangan. Dulu waktu awal saya bikin, saya cuma mikir paling cuma uang masuk tahunan gitu ya sama SPP reguler gitu. Overtime juga saya udah bayangin, tapi detailnya itu Bu Rini yang bantu mendetailkan sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Dan yang terakhir, pas pandemi, orang pada nggak nitipin anak, Bu Rini yang bilang ke saya, ini harus ada uang cuti gitu. Karena memang daycare yang kan kami sesama pemilik daycare ada saling kenalan, itu pada cerita ke saya, daycare-nya tutup. Karena nggak ada uang yang masuk sama sekali ketika orang tua murid tidak nitipkan anak sama sekali gitu kan. Nah, mereka nggak tahu bagaimana lagi bisa gaji guru gitu kan, bisa dibilang pemasukan langsung pengeluaran gitu ya, nggak ada tabungan gitu, impas gitu. Nah, mereka terpaksa tutup gitu ya, kasihan sekali. Jadi uang cuti inilah yang alhamdulillah membantu di masa pandemi yang tahun 2020 kemarin itu, karena walaupun dengan ada uang cuti pun kita masih merah gitu ya, bahasa Jepangnya akaji, rugi, tapi tidak parah-parah banget gitu, masih bisa survive karena kami menabung di saat jumlah murid lagi banyak. Jadi caranya gini, pertama kita tentukan dulu dari uang masuk, uang tahunan, dan SPP tadi, berapa murid yang akan return uangnya, nutupin itu semua. Targetnya ada 30 murid. Artinya kalau 30 murid, kita bisa impas bayar modal awal itu adalah uang masuk ya. Dulu kita bikin modal awal adalah uang sendiri. Kalau bisa kita balikin lagi untuk modal berikutnya lagi, untuk misalnya beli lahan sendiri atau rumah sendiri. Kemudian uang tahunan ini karena kita sewa rumah, sewa bangunan, maka kita bebankan ke orang tua, tapi kita sebutnya uang tahunan. Dan SPP reguler itu ya biaya yang habis ya dipakai karena bayar gaji guru, listrik, makan, itu sumbernya SPP reguler ini. Nah, kalau misalnya 30 anak, ini semuanya impas gitu. Tapi kalau kurang dari 30 anak, bakalan nombokin. Nah, biasanya uang yang keambil untuk masuk ke biaya bulanan itu dari uang masuk tadi. Jadi yang tadinya kita niatnya nabung buat kedepannya punya bangunan sendiri, itu kita pakai dulu gitu ya untuk nombokin pengeluaran bulanan. Tapi kalau murid di atas 30 anak, berarti kita bisa nabung lagi. Kurang lebih gitulah patokannya. Dan overtime itu sebelum jam 7 udah diantar atau setelah jam 5 belum dijemput itu dihitung overtime. Dan tadi uang cuti. Struktur pegawai kita tentukan memang harus terpisah setelah terjadi ini ya, kerapihan kerja gitu ya. Waktu awal-awal sih nggak ada pembagian kerja, semua ngerjain gitu ya. Semuanya adalah guru, semuanya juga tukang bersih-bersih, semuanya tukang admin gitu. Tapi setelah mulai stabil harus dipisah supaya mereka fokus dengan kerjanya masing-masing. Di office itu ada 3 orang selalu standby, kepala sekolah, kurikulum, dan keuangan. Ya, saya udah nggak ikutan lagi. Alhamdulillah udah bisa dari jarak jauh aja saya mengontrol. Kemudian yang kedua itu adalah guru di kelas. Nah, ini perbandingannya kalau bayi 1:2. Jadi ada 2 bayi, 1 guru. Kayak sekarang posisinya di ruang bayi kita cuma ada 2 bayi, maka 1 guru yang megang. Kemudian kalau usia setahun, 1 guru 3 anak. Usia 2 tahun, 1 guru 4 anak, dan seterusnya seperti itu.
Kemudian kita juga ada Pak Satpam yang datang di rush hour aja. Karena saat pagi, sore itu mobil, motor sangat padat ya, bolak-balik. Jadi jangan sampai mengganggu tetangga. Jadi ada Pak Satpam yang mengatur itu semua. Kemudian Ibu Vina, psikolog kami datang sebulan sekali dan beliau sangat membantu, terutama seperti sekarang ini ya. Beliau sangat mensupport Himawari dari segi kualitas. Jadi sangat dijaga kualitasnya jangan sampai turun nih. Itu Bu Vina. Beliau karena punya ilmu yang lebih gitu ya di bidang ini, jadi bisa melihat gitu. Ini anak ada sesuatu nih, gitu, ada masalah. Gitu. Apa yang harus ditangani? Ibu guru kerjakan ini nih, gitu ya. Jadi saya alhamdulillah sangat terbantu dengan adanya Bu Vina. Dan ini sebulan sekali. Jadi beliau itu datang pagi ke siang untuk observasi semua anak, kemudian istirahat siang. Nah, siang ke sore Bu Vina akan konseling ibu gurunya. Seperti itu. Sekarang apa saja sih yang akan kita ajarkan di daycare itu? Kalau Jepang ya tentu kemandirian, ya makan sendiri itu kita mulai latih di usia setahun ketika dia udah mulai belajar makanan semi padat gitu ya, empasi itu antara bu gurunya suapin dengan anaknya juga memegang finger food ya, makanan yang bisa dia pegang sendiri itu selang-seling. Jadi ibu gurunya mengatur ritme anak yang ngunyah, kemudian nanti masukin makanan sendiri, habis itu bu gurunya suapin, seperti itu. Jadi itu mulai latihan sampai bisa dibilang semua anak setahun, ya kelas yang setahun itu udah pada pede megang sendok untuk makan. Nah, 2 tahun udah inilah, udah tenang duduk. 3 tahun udah bisa nambah gitu ya. Pokoknya alhamdulillah soal makan ini kita salah satu kelebihan mungkin ya bisa dibilang di Himawari, alhamdulillah, karena anak-anak pada senang makan. Saya pikir bukan semata-mata masakan ibu gurunya enak, yang bagian cooknya. Oh ya tadi saya lupa ya. Ada lagi di bagian guru pegawai itu ada satu yang terlupa, yaitu bagian dapur dan kebersihan. Itu pisah ya. Mereka fokus hanya masak, belanja, dan bersih-bersih. Itu ada 3 orang. Dan kemudian makan sendiri nih ya. Kemudian 2 toilet training. Toilet training ini rata-rata kelas 3 tahun semua udah lepas pampers. Jadi kita ajak toilet trainingnya di usia 2 tahun. Ketika mereka kita ajak ngomong udah nyambung. Ya kalau usia setahun mungkin belum terlalu nyambung gitu ya komunikasinya, tapi 2 tahun udah. Rata-rata sih alhamdulillah berhasil, dan 3 tahun itu udah pakai celana biasa. Kemudian minum juga kita usahakan lepas botol itu dilatih sejak usia 2 tahun. Jadi minumnya pakai gelas atau susu kotak yang dengan sedotan. Kemudian buka baju, pakai baju sendiri, ini juga dilatih. Mandi sendiri, ya dari umur 3 tahun dilatih. Merapikan bajunya, selesai mandi, lipat, taruh di tas, atau merapikan pakaian, mainan, barang, itu juga udah terbiasa. Kemudian arts ini karena memang di Jepang itu sangat penting melatih imajinasi ya, seperti tadi ya, setiap kali ada kegiatan mereka akan langsung minta anak muridnya melukis gitu, menggambar. Nah, itu memang daya imajinasi sangat diasah di Jepang itu. Karena nanti kecerdasan menganalisa segala macam mulai dari sana. Nah, kalau di kita mulai dilatih arts-nya itu ya dari latihan bermain gitu ya, pakai mengenal warna, kemudian kalau mewarnai itu mulai dari krayon yang besar yang digenggamnya mudah gitu. Kemudian ada juga cat air, tangannya langsung misalnya ngecap gitu untuk pewarna makanan. Nah, atau menggambar objek nyata. Ini kita niru dari Jepang ya. Misalnya Bu Guru bawa buah gitu ya, apakah buah nanas atau salak gitu atau stroberi, apel. Itu anaknya langsung dari lihat buah itu digambar seperti itu, atau benda atau wajah temannya, atau suruh bawa foto ayah atau bundanya gambar.
Jadi tidak seperti TK Indonesia yang mewarnai. Ya, saya minta banget sama guru-guru jangan batasin anak dengan mewarnai, kasihan. Kalau mewarnai itu kesannya anak tidak dilatih berimajinasi gitu kan, tinggal ngikutin mewarnai yang sudah ada gambarnya kosong, tinggal kasih warna. Nah itu kita usahakan tidak ada, kita usahakan menggambar. Kemudian origami, lilin mainan, ini juga udah sehari-harinya dilakukan. Motorik halus ini dilatih ya dari usia dini, mulai meremas-emas beras, ya beras kita bikin warna-warni, dikasih warna dengan pewarna makanan, main pasir, lilin mainan, itu melatih ya dengan meremas, kemudian menggunting, meroncek, susun bangun ya balok tadi, dan menempel. Menempel ini termasuk juga di buku absen si anak. Jadi anak-anak kita punya buku absen yang kehadirannya itu ditempel pakai stiker. Nah, itu juga melatih motorik halus. Motorik kasar ini merangkak, dia mulai dari anak masih bayi itu merangkak, merambat, berjalan, berlari. Bahkan anak yang belum merangkak, kita akan stimulasi supaya merangkak dengan cara bermain gorong-gorong gitu ya. Jadi bu gurunya di ujung sana meletakkan mainan yang dia suka supaya anaknya melewati gorong-gorong itu gitu, terowongan. Kalau nggak juga tertarik ya bu gurunya merangkak. Saya waktu bilang kayak gitu, bu gurunya awalnya bilang, masa sih bun gitu. Ya coba aja bu merangkak, dan ternyata benar anaknya ngikutin ya, setelah bu gurunya merangkak baru anaknya termotivasi gitu, terstimulasi merangkak. Oh iya ya benar ya gitu. Kemudian berjalan itu ngikutin alur ya. Kita bikin di ruang yang paling luas itu ada zigzag, ada belok-belok. Nah itu anaknya ngikutin alur itu. Nah, sebenarnya sih kita juga ada papan panjang. Nah itu meniti juga ada. Kalau anaknya udah besar ya. Kemudian berlari, melompat, ya, atau ayunan, perosotan, itu semuanya penting ya. Main dampu, main lompat tali, mengayuh sepeda, ini yang paling disukai anak-anak. Oh ya, saya lupa terakhir, lupa dimasukin. Selain senam ritmik, senam kita setiap hari senam pagi-pagi itu. Satu lagi berenang. Alhamdulillah kita sempat sebelum pandemi juga kita berenang. Alhamdulillah itu ada kolam renang beberapa di dekat daycare kita. Tadinya kita pilih yang agak jauh memang karena guru yang ngajarinya yang kita kenal itu di sana gitu. Tapi kemudian ternyata ada yang dekat banget, jalan kaki juga bisa. Nah, akhirnya kita pindah situ cari guru lain. Nah, itu berenang juga pada seneng banget anak-anak. Yang takut air, alhamdulillah akhirnya nggak takut air lagi. Karena gurunya pintar gitu ya, udah biasa nanganin anak kecil. Kemudian sosial emosional itu dengan cara ya tadi, anak biasa bermain bersama, makan bersama, merapikan mainan bersama. Nah, ini bermain peran. Ini adalah hal yang sangat baru buat saya. Saya dulu nggak ngerti waktu anak-anak saya masih di daycare, ternyata daycare Jepang itu sangat memasukkan bermain peran di dalam kurikulum mereka. Jadi yang bermain peran nggak cuma anak murid, tapi juga bahkan di daycare yang kami titipkan anak-anak, gurunya itu mereka akan, nah ini hebatnya ya, guru-guru di Jepang itu yang bikin kurikulum gurunya sendiri. Kalau daycare kami masih beda, ada satu orang guru hanya membuat kurikulum saja, dan dia mentransfer ilmu tentang apa yang harus dikerjakan oleh bu guru sepanjang pekan ke depan oleh si guru kurikulum ini. Yang di Jepang bukan gitu. Mereka yang bikin kurikulum sepanjang setahun ke depan, merancang apa tema yang akan diangkat di tahun itu. Nah, misalnya waktu anak saya yang sekarang udah SMA ini, dia di kelas 2 tahun, itu gurunya berperan sebagai anak laki-laki, ya padahal sih ibu-ibu, tapi dibikinlah gitu ya, kesannya anak laki-laki, seusia mereka seolah-olah gitu ya, bajunya yang apa ya,
yang pokoknya punya sayap di belakang, padahal itu sebenarnya kain kayak gitu dikasih kancing, jadi kayak Superman gitu ya di belakangnya. Dan itu anak laki-laki itu punya sifat-sifat yang baik lah, rajin membantu, senang berteman, begitu-gitu ya. Nah, itu bermain peran, mereka berimajinasi gitu ya. Oh, saya mungkin jadi anak yang baik seperti dia juga gitu. Nah, itu level tinggi menurut saya. Kita sendiri belum sanggup sampai ke level itu, walaupun saya pengen suatu saat bisa sampai ke sana levelnya. Ada kita bikin kurikulum dengan setiap kelas ada peran yang mau diperkenalkan yang berbeda gitu. Dan siang tadi tokoh anak laki-laki yang punya sayap itu datangnya paling sebulan sekali gitu ya. Padahal itu gurunya dia, tapi anak-anak umur segitu nggak tahu kan itu gurunya, karena tampilannya bermain peran kan si gurunya. Nah, paling yang di kami kerjakan ya hanya bermain peran seperti biasa. Ya, halo, nggak apa-apa? Oh ya, oke ya, saya lanjut ya. Bermain peran seperti biasa, misalnya boneka-bonekaan, jadi belajar ibu, masak-masakan, belajar masak gitu. Masa gitu yang laki-laki mungkin main mobil-mobilan, seolah-olah dia pergi kantor gitu. Itu bermain peran yang biasa, tapi itu saja sudah bagus banget untuk mengembangkan imajinasi mereka, kecerdasan mereka. Kemudian yang kedua, mengucapkan kata-kata yang tadi ya, pinjam, terima kasih, maaf. Itu di usia dari pertama kali baru bisa ngomong aja udah diajarin gitu ya, setahun 2 tahun aja udah diajarin gitu. Kemudian, nah ini ya, mungkin di Indonesia baru sebagian lah orang yang sangat perhatian tentang hal ini, tapi saya merasa secara luas orang pendidikan di Indonesia kurang menekankan tentang kata-kata ini, apalagi kata maaf. Aduh, saya itu banyak banget kejadian yang kok kayaknya orang susah banget ya minta maaf gitu ya. Padahal akan lebih mudah buat dia kalau dia minta maaf gitu. Dan kalau tinggal di Jepang tentu ngerti banget ya yang namanya minta maaf itu orang Jepang akan berkali-kali dalam sehari ngerjainnya gitu ya. Kesenggol aja kita yang salah dia yang minta maaf gitu kan. Nah itu karena udah dididik sejak dini. Yang ketiga itu juga ada petugas piket, ya terutama anak yang usia tinggi. Jadi yang petugas piket ini dia akan berperan sebagai leader di hari itu, memimpin doa, memimpin apa ya upacara pagi hari ya, kayak kalau di kita namanya circle time gitu, itu si petugas piketnya. Bahkan memimpin pembagian makanan gitu. Yang keempat, salam dan cium tangan sebagai tanda hormat pada orang tua dan guru. Ini juga kekhasan di Indonesia, alhamdulillah. Kemudian memanggil nama teman, menanyakan kabar teman, itu sesama anak-anak kita latih ya. Sehingga mereka ketika nanya nama teman, mereka bisa sebutkan gitu ya, nama teman siapa, hari ini kok dia nggak masuk, itu anak-anak dilatih seperti itu. Kemudian untuk yang Islam, alhamdulillah ya anak-anak dilatih untuk ibadah, doa, sholat, makan tangan kanan, hal-hal yang seperti itu ya, ibadah. Kemudian adab, mengucapkan salam, ketuk pintu, kemudian juga Al-Quran. Yang pertama ya tentunya Al-Fatihah. Setelah itu dilihat setiap anak perkembangannya diikuti, tidak dipaksakan ya. Supaya anaknya cepat maju, bisa kita lanjutin juz 30-nya mulai dari Qul Huwallahu Ahad, dari An-Nas ya sampai terus naik ke atas. Kemudian hadis-hadis pendek itu juga diajarkan, dan ada juga perayaan hari besar Islam. Mengenai makanan, nah ini nih, kita mengatur jam makan seperti ini. Kalau sarapan sebisa mungkin di rumah. Tapi kalau tidak sempat di rumah, boleh bawa makanan, tapi sebelum jam 8 udah harus selesai dimakan di daycare. Dan jangan banyak-banyak bawain makanan. Karena orang tua kadang-kadang lupa ya, porsi makan anak sama orang dewasa tuh beda gitu. Jadi kalau bawainnya banyak dan tidak habis ya mubazir. Kemudian kita punya yang dari kami startnya jam 9 pagi, itu snack. Jadi buah itu diatur setiap hari beda, supaya anak mengenal beragam jenis buah.
beragam rasa buah, dan mereka sekaligus melihat langsung nama buah itu bentuknya gimana. Dan setiap hari Jumat kita ada cooking class-nya itu motongin buah, kemudian ngejus buahnya. Jadi mereka ikutin motongin buahnya sama ngejus. Itu anak-anak seneng banget. Makan siang jam 11 sampai 12. Nah, ini menunya lengkap, variatif, dan tanpa MSG, dan kita minta slow, tidak digesak, harus cepat makan. Tidak, anak-anak itu makan harus dinikmati gitu ya. Berantakan juga nggak apa-apa gitu. Dan alhamdulillah kita memang nggak ngasih banyak, sengaja ngasih porsi yang kira-kira dia habis. Nanti dia punya rasa berhasil menghabiskan makanan, itu jauh lebih penting daripada kita kasih banyak supaya pikir anak bakalan kenyang, cepat gede, sehat, tapi tahu-tahu mubazir. Nah, karena kita ngasih makannya porsi awalnya kecil, mayoritas minta nambah. Itu alhamdulillah. Nah, nanti nambah juga kita kasihnya bertahap. Mau nambah berapa kali juga boleh gitu. Jadi bukannya dikasih sedikit karena kita pelit, bukan, karena kita ingin anak menikmati perasaan berhasil, perasaan menyelesaikan tugas. Jadi rasa tanggung jawab ini ya, karena salah satu PR terbesar pendidikan Indonesia adalah kurang mendidik rasa tanggung jawab. Jadi orang itu banyak tidak bertanggung jawab dan tidak merasa berdosa, nggak merasa bersalah dan tidak minta maaf. Itu parah banget orang Indonesia kayak gitu. Kalau di Jepang mereka malu, begitu salah, nah kita bisa lihat kan, mereka mundurin diri karena saking malunya gitu. Karena tidak bisa sesuai yang orang lain yang memberi amanah harapkan. Nah, itu tuh hebatnya ya di Jepang, yang sebenarnya Islam ngajarinnya kayak gitu ya. Cuma kitanya aja nggak tahu mungkin ya cara mendidiknya waktu kecil kayak apa. Ya ini salah satunya. Kasih makan sesuai kebutuhan anak. Jangan dibanyak-banyakin. Kemudian yang keempat, itu snack sore jam 3. Ini snacknya nggak terlalu berat ya, ringan, tapi setengah mengenyangkan seperti bihun, puding, atau donat, atau risoles, atau apa sih yang anak-anak suka tuh, namanya panda atau apa ya, kalau saya sih nyebutnya pastel, tapi saya tanya bu guru yang masak, enggak bun, ini namanya panda. Apa sih, saya juga bingung. Oh iya iya, ini anak-anak doyan banget gitu, yang isinya sayuran sama kentang. Itu buatan dapurnya Himawari sendiri tanpa MSG juga. Dan kalau ada anak yang mau overtime, jadi dijemput setelah jam 5, itu pas jam 5 sore langsung diajak makan. Tentu menunya tidak dibikin yang baru karena dapur udah bersih. Jadi makannya itu adalah menu yang siang tadi, yang sebenarnya sih masih enak ya, masih bagus. Selanjutnya bahasa. Nah, ini sangat-sangat penting. Kecerdasan bahasa ini start awalnya itu di usia bayi, ketika mereka mulai dilatih indera pendengarannya dengan bunyi-bunyian gitu ya. Kelincingan kita bunyikan di kanan, dia belok nggak respon ke kanan. Kelincingan di kiri, merespon nggak ke kiri. Itu udah awal mula kita melatih bahasa, karena bahasa itu memakai juga indera pendengaran. Kemudian bayi mulai mengeluarkan suara. Nah, ini kita respon juga. Kalau anak bayi mengeluarkan suara, kita respon itu sebagai bahasa. Jangan diabaikan. Kita juga langsung ngajak ngomong, oh gitu, iya gitu ya. Iya, suka ya gitu misalnya. Kita respon. Nah, sambil juga ada buku-buku bayi ya. Kita khusus bayi itu kita bukunya dari bahan kain. Sehingga kalau nanti bayinya ambil sambil gigit-gigit nggak masalah gitu ya. Buku dari bahannya itu kain. Itu ada mengajarkan nama-nama benda, orang ya, misalnya mama, papa, atau ayah, bunda, tergantung anak ini manggil orang tuanya siapa. Dengan gambar yang ada di situ kita tunjukkan, oh ini mama. Itu ada yang kakek-kakek, kita bilang ini kakek. Tapi kita tanya dulu ke orang tuanya di rumah nih, manggil kakeknya apa, eyang atau kakek atau apa gitu. Kemudian juga ada tulisan Allah gitu ya. Itu kita udah mulai perkenalkan ke anak-anak Allah sambil tunjukin tulisannya. Nah, kemudian kalau bayi menangis itu harus direspon, jangan dicuekin. Ya, karena
bayi yang dicuekin nanti dia jadi tumpul ya perasaannya, tidak berempati sama orang. Jadi melatih empati bayi mulai dari dini itu akan besarnya mudah empati juga sama orang lain. Nah, ini caranya kalau dia nangis kita cek. Yang pertama popoknya. Apakah basah, kalau ternyata kering berarti kemungkinan mungkin dia pengen digendong, ya lagi pengen didekap. Masih nangis juga, oh lapar. Itu yang terakhir, minum susu gitu ya. Kayak gitu. Jadi bayi ketika direspon, dia langsung timbul rasa percaya dengan orang dewasa di dekatnya. Trust. Ya, rasa percaya itu penting. Ketika tidak ada trust, maka dia akan jadi cuek. Kebanyakan trust anak rusak karena gadget. Jadi orang tuanya ngasih gadget ke anak, akhirnya anak asik dengan gadgetnya, lupa komunikasi sama orang tua, bablas. Nggak bisa kontrol apa saja. Kontrol emosi, kontrol mau ke toilet, itu udah bablas, nggak bisa. Yang ketiga, membacakan buku sejak bayi. Ya, mulai dari yang tadi usia bayi sampai anak kelas besar yang udah bisa baca, tetap kita punya waktu membacakan buku cerita buat mereka. Dan ibu guru kita latih cara bacain buku cerita seperti apa. Yaitu gambarnya menghadap ke anak-anak. Ibu guru sudah kuasai dulu isinya sebelum mulai gitu. Dengan wajah yang sesuai ekspresi yang ada di buku dan intonasi yang sesuai dibutuhkan dengan ritme yang tidak terlalu cepat sehingga anak menangkap. Jadi jangan nunjuk tulisan gitu ya, jadi kayak mengejak, enggak, sama sekali enggak. Seperti itu. Biarkan anak-anak menikmati gambar dengan mereka lihat deket-deket atau kitanya deketin bukunya ke muka anak-anak gitu ya. Nah, ini yang biasanya kadang-kadang nggak teratur nih, nggak tertib. Pengen semuanya paling depan. Ya itu. Kalau yang di Jepang itu mereka bikin semacam bangku panjang, tapi sebenarnya terbuat dari kotak susu yang sudah nggak dipakai. Kita di Himawari sempat bikin kayak gitu juga, tapi kayaknya nggak jadi dipakai gitu ya. Karena mungkin anak-anaknya itu tadi, aduh pengen paling depan ya. Ketertibannya beda. Kalau anak Jepang disuruh duduk tertib, pada nurut gitu. Kemudian kesempatan mereka berinteraksi dengan buku itu harus banyak. Makanya buku kita rolling. Saya minta bu guru jangan semua buku dikeluarkan, biar mereka merasa selalu ada yang baru. Dan buku itu dipajang gitu ya, sehingga mereka bisa melihat, mengambil sendiri, sehingga mau untuk buka-buka sendiri bukunya. Tentu kekuatan tangan anak beda ya. Kalau anak yang masih usia kecil, kasih board book yang tebal, yang hard cover segala macam, sehingga nggak mudah sobek. Anak yang usia yang lebih besar, 4, 5, 6, barulah kita kasih yang kertas biasa, mereka latihan gitu ya, membalik buku supaya tidak mudah sobek. Kemudian yang keempat, mengenal nama benda ya, sambil melihat tulisan yang ada benda. Terus ini seperti flashcard gitu ya. Tapi sebenarnya kita nggak juga mengandalkan flashcardnya. Kita lebih cenderung apa ya itu namanya, nempelin tulisan itu di bendanya. Misalnya kursi, kita tempelin gitu ya, kursi gitu. Di dinding ada jam dinding, kita tulis jam dinding. Jadi anaknya kapan aja lihat jam dinding sambil lihat juga ada tulisannya jam dinding gitu kan. Papan tulis, kita di papan tulisnya kita pasang kertas tulisan papan tulis gitu ya. Itu. Dan tapi kemudian dalam kesehariannya kita ada buku-buku yang memang mengenalkan nama benda sambil atau flashcard tadi tambahan yang nanti di usia kelas 5 tahun kita akan melatih mereka untuk mengeluarkan semua kosakata yang mereka kenal. Biasanya kita menstimulasinya begini misalnya, ya anak-anak hari ini kita belajar huruf B. Ya, sekarang coba sebutkan yang awalannya B. Nah, ini ada anak yang paham, ada yang nggak paham. Misalnya ada yang awalnya sebut beruang gitu ya. Beruang gitu. Nah, benar kan? Nah, ini ada temennya yang nyebut, oh, itu kan beruang. Oh, berarti nama binatang nih. Dia nanti sebutnya singa gitu. Dia pikir ini bu guru lagi ngasih tebakan yang nama binatang, padahal maksudnya huruf B gitu. Nah, ada anak yang sangat-sangat cerdas, Masya Allah, padahal kalau dari segi
ini autis sebenarnya, anak ini autis, dia malah menyebutkan nama-nama negara gitu ya. Apa namanya, Bulgaria lah, apalah, yang ibu gurunya sendiri kadang-kadang terpesona gitu ya. Jadi itu. Nah, itu setiap kali anak menyebutkan nama benda itu, bu gurunya akan tulis di whiteboard dengan huruf yang jelas gitu. Dan anaknya melihat gitu ya. Jadi itu salah satu juga cara latihan anak mulai mengenal tulisan, membaca, dan setelah itu selesai baru mereka mengikuti garis. Jadi kita ada buku khusus untuk kosakata, mengikuti garis, dan kemudian nanti ada juga kita stempel huruf, mereka ngambil stempelnya, dicap, baru gurunya ngecek terakhir. Jadi untuk proses menulis ini juga tergantung anaknya. Kalau terlihat siap, ayo. Kalau belum siap, nggak dipaksain. Jadi intinya menulis itu adalah kesiapan. Ya, karena nanti selain dari yang Jepang saya lihat kayak gitu, pengalaman pribadi juga anak-anak saya tidak ada yang saya ajarin secara spesial, ya tapi mereka siap di usianya langsung aja, alhamdulillah jalan gitu ya. Ini masalah kesiapan. Jadi tidak ada adu cepat. Kemudian logika matematika. Nah, ini dari sejak dini ya, mengelompokkan warna sesuai mainan sesuai warna, jenis, itu udah termasuk logika matematika. Kemudian sambil main berhitung, ya main dampu, lompat tali, congklak. Nah, anak-anak kita seneng banget main congklak, lempar bola ke keranjang segala macam, itu sambil berhitung. Kemudian menggunakan tangga manik Montessori itu ya, guru dulu bikin sendiri tuh, pakai kawat sampai tangannya sakit-sakit ya, pakai apa sih namanya alat-alat gitu ya. Itu untuk belajar praktek penambahan sama pengurangan. Ini ada yang 1, ini ada yang 2. Ini jadi sama dengan berapa gitu. Kemudian mengenal tulisan angka setelah anak paham makna dari angka tadi. Sama juga belajar jam, baca jam. Itu udah. Jadi guru akan bilang, anak-anak nih kalau jam segini nih jarumnya ini kita bakalan apa gitu, itu diucapkan. Kemudian menulis angka. Ini juga prosesnya terakhir nanti kalau anaknya sudah terlihat siap. Nah, ini terakhir saya ingin menyampaikan bahwa tantangannya dalam hal daycare yang konsep Jepang ini, bagaimana kita mentransfer konsep PAUD itu ke ibu guru kita dan orang tua murid. Karena harus kerjasama dua pihak ya. Nggak bisa kita di daycare menerapkan, tapi di rumah diabaikan. Itu susah gitu. Misalnya di daycare udah kita latih pakai pipis toilet, orang tuanya di rumah pampersin. Nah, itu kan nggak sejalan. Jadi kerjasama dua pihak ini kita minta di awal ketika anak-anak mendaftar itu kita udah sampaikan ke orang tua. Kemudian pandemi COVID kemarin jumlah murid lumayan menurun drastis. Ini juga termasuk tantangan kita gimana tidak ada guru yang kita pecat, tapi kalaupun ada guru yang minta keluar, kita juga nggak tahan. Jadi kalau guru kami kemarin sempat berkurang, bukan karena kami pecat, tapi karena memang pertama ada pas banget itu, jadi kita tahapan pegawai kita bukan langsung diterima jadi pegawai. Ada yang masa apa sih namanya latihan gitu, itu 3 bulan. Nah, selagi dia masih di dalam masa 3 bulan itu, tahu-tahu COVID. Jadi, otomatis nggak kita lanjutkan, gitu kan. Tapi yang sudah menjadi pegawai, ada yang memang dia pengen usaha bisnis sendiri. Jadi, ya dia mengundurkan diri. Tapi pada intinya tidak ada guru yang kita pecat. Seperti itu. Nah, itu gimana caranya? Pemasukan sedikit, pengeluaran banyak. Nah, ini juga tantangan kemarin. Dan menjaga, oh ya salah satunya, alhamdulillah salah satu yang kita hadapi kemarin itu mengatasinya dengan kelas jarak jauh ya, termasuk anaknya Ibu Vivi ikut juga, Salsa itu online kelas. Itu salah satu cara kita supaya ada pemasukan gitu ya. Jazakillah nih Ibu Vivi ikut masukkan Salsa. Kemudian yang ketiga menjaga kualitas daycare ini juga berat karena kita udah buka cabang dan tidak mudah menjaga kualitas
antara yang di pusat dengan yang di cabang itu sama. Tapi karena kita terus usahakan dipantau, jadi ketika ketemu ada yang nggak pas, kita langsung rombak, kita cepat. Makanya bu guru kita selalu kita bilang nggak ada yang permanen, disiap untuk dipindahkan kemana saja begitu. Kemudian menciptakan suasana kerjanya kondusif, ini juga nggak mudah. Namanya ibu-ibu, ada yang baperan, ada yang sensi gitu ya. Jadi ternyata bukan cuma di Indonesia. Ternyata Bapak yang punya daycare di Jepang juga mengucapkan yang sama ke saya. Iya, saya juga mengalami susahnya gitu ya menghadapi ibu-ibu gitu ya. Urusan di rumah ada masalah, cemberutnya di daycare gitu. Temennya dicemberutin, kenapa nih? Dia ada apa sama saya gitu. Jadi ya begitulah. Nah, ini gimana caranya supaya suasana kerja kondusif? Berarti kita harus segera atasi, jangan berkepanjangan. Kemudian yang kelima, kami berharap tentu punya lokasi sendiri yang permanen. Sekarang masih ngontrak, ya alhamdulillah gitu. Walaupun ngontrak, tapi lokasinya menyenangkan lah ya karena luas, baik yang di pusat maupun yang cabang. Tapi iya, cita-cita kami sih pengen punya sendiri gitu. Dan ini tidak mudah karena harga tanah makin mahal di Jakarta terutama. Minta doa dari semua teman-teman sini ya mudah-mudahan Himawari bisa terus berkembang, menyebarkan manfaat. Kalau nanti ada yang mau kerjasama, silakan. Kita senang kalau semakin banyak daycare yang bisa mengambil adopsi dengan metode seperti ini. Itu saja saya kembalikan ke Mbak Putri. Maaf kalau panjangan. Masya Allah. Terima kasih banyak nih Bu Gita atas informasinya, nih ilmu semua ini ya, Masya Allah ya. Jadi tidak hanya untuk yang mau buat daycare aja nih Bu Gita sebenarnya ini ilmunya ya. Jadi buat ibu-ibu ya yang punya anak masih usia bayi atau balita nih ilmu semua ini ya, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Bu Gita ya. Ya, sama-sama. Ya, baik nih Bu Gita, sudah ada pertanyaan di chat ya. Ini sudah jam 9.30. Mungkin kita bisa batasi sampai jam 10 ya Ibu-Ibu ya. Mudah-mudahan nih terjawab oleh Bu Gita nih insya Allah ya. Pertama dari Bu Ida. Bu Ida menyampaikan bagus sekali daycare-nya ya, yang dikelola dengan sangat profesional. Ada ungkapan profesional identik dengan mahal. Ada harga, ada kualitas. Akhirnya hal-hal yang kualitas hanya bisa dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu. Ada banyak keluarga, saat waktunya kerja, repot untuk pengasuhan anak, daycare tentunya menjadi solusi. Tapi image-nya mahal katanya. Untuk daycare yang sudah besar, adakah program subsidi atau akselerasi setiap 10 anak asuhan, ada 1 anak dari keluarga yang kurang mampu? Di tempatnya Bu Gita, adakah seperti ini Bu Gita mungkin bisa kasih informasi atau masukan Bu Gita? Silakan. Sejujurnya nggak ada ya, karena memang kalau kayak gitu pasti banyak banget yang mau dan kami nggak bisa menyetopnya gitu. Paling-paling subsidinya adalah untuk guru kami sendiri gitu kan, guru kami sendiri yang memang ibunya bekerja di kami begitu kan. Sedangkan kalau subsidi itu yang sangat bagus adalah pemerintah seperti yang Jepang contohkan. Iya, itu sewu alam kapan Indonesia bisa kayak begitu, karena pertama yang harus dirapikan adalah sistem perpajakan. Di Jepang sistem perpajakannya sudah rapi, mereka sudah tahu mana orang tua yang ya kan kalau kita kan tampilannya beda. Ya, misalnya dia kelihatan mentereng, mobilnya mewah, ternyata semuanya ngutang gitu kan. Ternyata setiap bulan mereka defisit, nggak bisa bayar gitu kan. Tapi ada yang mungkin kelihatannya sederhana gitu, tapi ternyata alhamdulillah dia bisa bayar gitu kan. Kita kan nggak bisa menilai. Kalau pajak ya dia real, yaitu berapa pajak yang dibayar setahun yang lalu, itulah biaya daycare dia berikutnya. Jadi yang terbaik adalah pemerintah yang mensubsidi.
Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak Bu Gita ya. Ya, mohon maaf ya, ini memang sih sebelumnya pernah ada juga yang tanya saya, gimana kalau anak yang misalnya sakit cerebral palsy kah atau apa. Saya bilang bukan kita menolak, tapi kita memperhatikan anak lain yang tidak paham kalau ini ada temannya yang sakit. Betul. Gitu. Jadi kalau ada yang kami terima yang tadi itu ada yang autis, itu adalah dia karena sudah usia 5 tahun sudah tenang. Jadi waktu dia masih kecil-kecil banget juga dia suka bukulin temennya brutal. Iya. Nah, itu yang kita bilang ibu guru kita nggak ada yang shadow teacher, nggak bisa. Kalau shadow teacher itu sama saja menggaji satu orang guru untuk satu orang anak. Mahal. Dan sekarang ada yang seperti itu. Jadi ada orang tua yang awalnya nitipkan anaknya itu langsung perkembangannya pesat. Tadinya tidak ngomong sama sekali, tahu-tahu mengucapkan salam gitu ya. Orang tuanya kaget, hah, selama ini anak saya dibawa ke terapi berbagai tempat nggak ada kemajuan gitu. Oh di daycare ini sebentar aja udah banyak ya. Alhamdulillah orang tuanya bilang, kalau gitu biar tambah cepat, saya minta ada satu lagi guru khusus shadow teacher-nya dia. Dan orang tuanya berarti bayarnya 2 kali. Lebih mahal ya, 2 kali. Tapi ya kalau tidak begitu, masa kami yang nanggung gitu ya. Berarti memang itu tanggung jawab orang tuanya. Iya, karena memang daycare ini tidak ditanggung oleh pemerintah, benar-benar mandiri ya. Swasta. Kalau seperti sekolah negeri, SMP negeri, SMA negeri itu sudah ada yang disubsidi oleh pemerintah ya, bahkan SD negeri saja gratis ya. Tapi karena daycare ini mandiri, segala keperluannya kan memang selalu update tiap hari ya, nggak bisa seperti makanan ya dan lain sebagainya gitu. Jadi memang benar-benar membutuhkan biaya ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan Bu Ida, mudah-mudahan kita doakan pemerintah kita bisa mengelola pajak dengan baik ya, lalu menempatkan pajak itu dengan tepat ya, Masya Allah. Satu lagi Mbak Putri tambahan, jadi pengeluaran kami itu 80%-nya gaji guru. Oh, Masya Allah. Jadi artinya ibu guru kita tidak perlu lagi nyari tambahan di luar. Iya. Jadi benar-benar fokus ya Bu Gita ya. Benar-benar fokus untuk perkembangan anak, karena daycare di sini tidak hanya sekedar nitip gitu, tapi memang ada amanah-amanah lain yang lebih besar dari tumbuh kembang anaknya, itu juga diperhatikan ya Bu Gita ya. Baik, selanjutnya ini dari Mbak Soliha ya, silakan, kayaknya banyak yang mau ditanyakan. Silakan Mbak Soliha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Gita sehat Mbak? Alhamdulillah. Mana orangnya? Nggak ada. Malu soalnya direkam, ini kalau direkam kurang. Iya. Silakan. Mbak Gita banyak pertanyaan. Ini apa? Misalnya dari segi yang untuk bisa pay off itu kan 30 anak. Itu kira-kira rentangnya bukan untuk pengalaman Mbak Gita, itu untuk nyampe 30 orang itu butuh waktu berapa lama? Sebenarnya ini masih banyak pertanyaan nih. Ini gimana satu-satu atau gimana? Sekalian. Terus di situ misalnya apa jumlah gurunya berapa banyak? Sekarang jumlah muridnya berapa? Jumlah gurunya total berapa? Guru apa termasuk staff ya? Mungkin semua jumlah pegawai mungkin ya. Terus kalau untuk makanan itu pakai ada ahli nutrisi atau enggak? Iya. Itu aja. Terus itu kan sama sih, saya juga kasusnya kan kalau misalnya ada anak-anak yang memang berkebutuhan khusus, ngeberani gitu menerima anak berkebutuhan khusus gitu kan. Kalau untuk ini sekolah ini cuma ada anak yang satu tadi itu ya, yang autis ya. Kita lihat kondisinya. Jadi sebelum anak itu dititip ada angketnya yang harus orang tuanya isi. Jadi seberapa sudah berkembang anak ini gitu. Kalau masih mukul-mukulin ya kita nggak berani. Gitu. Iya. Terus misalnya ini apa kan karena kita berhubung, apalagi misalnya kalau kita misalnya kita sekolah Islam, embel-embelnya sekolah Islam, sekolah standar Jepang, orang tua itu kan pasti mengharapkan sesuatu yang lebih. Tetapi misalnya kan yang namanya anak-anak itu, anak manapun di seluruh dunia dari negara manapun, yang namanya anak-anak itu memang kan mereka masih dalam masa pertumbuhan emosi dan mengelola emosi ya. Jadi yang namanya konflik antar anak,
Itu mau di sekolah manapun, mau sekolahnya gurunya semuanya juga punya sertifikasi Hoikushi juga tetap aja kan yang namanya konflik antar anak itu ada gitu. Itu kira-kira adalah bagaimana solusinya untuk menghadapi apa namanya istilahnya keluhan dari orang tua mengenai konflik antar anak gitu. Orang tua justru nih menghadapi orang tuanya ya. Iya, kan orang tua protes misalnya nih. Ya, Misalnya suami saya juga tipenya galak. Ini kenapa ini Amani di anak masih bayi ini? Dititip di daycare, ini ada apa namanya? Ada bekas cakaran misalnya di dekat mata gitu kan. Itu langganan. Terus sebenarnya si daycare di Jepang ini sebelum masuk dia udah ngasih pengumuman ya. Ini memang ada kasus-kasus anak-anak itu malah gigit, nyakar, tapi itu adalah bagian dari proses perkembangan mereka. Jadi mohon, itu loh, nursery Jepang loh. Saya tuh. Iya, emang di kami juga sama. Ini Solihah ya? Solih, Bu. Ya Allah. Iya. Oke, baiklah. Ya, banyak ya. Maaf ya, pertanyaannya banyak. Iya, nanya yang tinggal di Jepang gimana sih makin nanya? Ya kan kita belum pernah pengalaman bikin daycare sendiri lah. Iya, iya. Saya bahkan sampai itu loh, ketika si pemilik daycare yang Jepang datang, dia kan kita pertemukan parent dengan beliau ini ya, namanya Osada Sensei. Beliau nanya sama saya, apa yang saya sampaikan? Sensei, tolong sampaikan bahwa anak itu berantem, anak itu kecelakaan, segala macam itu adalah hal yang lumrah dan itu bagian dari perkembangan mereka, sosial emosional mereka. Dan Sensei ini jelasin, alhamdulillah saya seneng banget dan saya videoin. Jadi kadang-kadang video itu saya share ulang lagi ke orang tua. Kayak gitu, sorry. Bahwa itu semua dianggap biasa. Harus orang tua dianggap biasa. Dan orang tua Indonesia, terutama keluarga muda banyak yang agak lebay, itu kita akan jelasin bahwa itu kita memang akan usahakan tidak terjadi, tapi kalaupun itu terjadi, sepanjang tidak mempengaruhi secara fisik yang misalnya nyawa gitu ya, nggak masalah gitu. Karena anak juga perlu latihan menangani konflik ya. Iya. Walaupun gurunya dilatih juga supaya gercep gitu ya, ngelihat oh ini bakal mau dijambak gitu, gurunya juga harus bisa cepat gitu kan. Tapi kalaupun kejadian ya kita tentu minta maaf dan kemudian jelasin bahwa usia-usia segini semua egonya tinggi, sama-sama pengen punya barang yang sama gitu. Kita udah atasi, punya mainan itu jangan satu benda satu jenis, kita punya satu jenis beberapa benda supaya nggak saling rebutan ya kayak gitu. Gitu sih soalnya. Tapi video itu saya simpan, jadi suatu saat kalau ada orang tua yang agak susah nih diajak kerjasama ya saya serahkan video itu untuk dia dengar. Ya maksudnya kan dibilang kayak gini apa? Di sekolah Jepang mana ada ijime itu dibiarkan? Well, dia kayak belum tahu aja udah mati. Ya udah, alhamdulillah saya kan punya dokumen yang dari sekolah Jepang itu yang bahwa ada kasus-kasus saling temannya digigit, apa temannya dicakar gitu kan. Saya tunjukin aja. Saya dapat ini nih waktu mau masukin anak saya ke nursery itu dapat ini dari pengumuman dari sekolah. Saya berusaha gitu. Kayak gitu. Iya. Dan ya itu kita usahakan orang tua paham itu hal yang biasa, jadi nggak usah terlalu baper, tapi kita tetap mencegah gitu ya sebisa mungkin. Paling kita ceritakan kejadiannya. Kadang kan ada anak yang belum bisa ngomong, ya kan? Anaknya aja belum bisa ngomong gitu kan. Tahu-tahu udah ada bekas gigitan teman dan gurunya juga nggak tahu ini kejadiannya kapan ya gitu. Kok tahu-tahu udah ada bekas gigitan gitu. Ya paling kita berusaha ngobatin, kasih madu biasanya ya, kasih madu supaya nggak terlalu membekas lama gitu-gitu dan minta maaf dan paling juga berapa hari kemudian udah kembali. Yang terparah kami pernah mengalami adalah kelalaian guru itu. Ini awal-awal kami buka. Jadi kami habis itu tidak punya dispenser. Jadi ada anak yang gurunya lengah, ngeluarin air panas dari dispenser. Oh iya. Astagfirullahaladzim, itu astagfirullahaladzim, saya bilang, ya ini udah kejadian gitu ya. Tapi kami benar-benar minta maaf sama orang tuanya dan biayanya kita bayar nggak ya?
kita bayar biaya berobatnya, dan apalagi ya, kita kembalikan uang, ya uang orang tuanya kita kembalikan, uang masuk, pokoknya kita sebisa mungkin membuat hati orang tuanya lebih adem, gitu. Iya. 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 Iya, karena kecelakaan memang harus diminimalisir, dan itu kita Betul. yang harus mikirkan mana nih yang kira-kira bahaya gitu. Betul, Jadi harusnya kalau di dispenser mungkin lokasinya mungkin harus dipertimbangkan. ya akhirnya pilih nggak ada dispenser sama Oh sekali. iya, Lebih dispenser aman, jangan, itu mah anak-anak mainan, kalau sama aman. anak-anak mah dipijit-pijit Iya. kali. Lebih bagus air panas masukin ke termos. Jadi Bu Guru bawa termosnya ke ruangan masing-masing. Oh iya, betul. Dan posisi termos di atas. Jadi kita punya rak yang tinggi yang hanya bisa Jadi dicapai nggak akan bisa digapai anak-anaknya. anak-anak. Betul. Jadi Masih kalau tadi pertanyaan angka ya itu saya sebenarnya nggak terlalu ingat, tapi kalau nggak salah tahun kedua baru mencapai 30 anak. Insya Allah sih kayak gitu tahun kedua. Dan alhamdulillah termasuk cepat ya. mungkin ya karena tadi Google Ads itu sangat membantu ya. Iya. Dan alhamdulillah di tahun yang sebelum pandemi ya, jadi Indonesia kan kena pandeminya Maret April. Itu Januari Februarinya kita 60 anak. Dan kemudian Maret April langsung drop 8 anak apa yang gitu. Oh ya Allah. Iya. Nah, itu. Tapi Bu Rini kepala sekolah kita langsung bilang, Bu, kita bikin uang cuti gitu. Walaupun kecil 250.000, tapi paling enggak gitu ya, nutupin dikit ada, dan kemudian bikin kelas jarak jauh. Gitu. Terus itu orang tua untuk bisa, maksudnya kan apa, kita dengan apa kita bisa memaksa orang tua untuk bayar uang cuti biar mereka bisa balik lagi gitu ya setelah pandemi gitu. Iya betul. Jadi kalau nggak ada uang cuti, mereka bisa mempertahankan kursi gitu istilahnya. Iya. Dan kalau tidak bayar uang cuti, mereka akan bayar uang penuh lagi dari awal start. Oh, nanti pas masuk lagi harus bayar uang masuk lagi gitu ya? Iya, walaupun tadinya dia udah lunas, misalnya anaknya di situ udah lebih dari setahun, kan lunas kan uang masuk. Iya, betul. Nah, ini dia start lagi dari awal, seperti itu. Ya itu kalau jumlah guru berapa Mbak Gita totalnya? Jumlah anak sama jumlah staf semuanya kali ya, termasuk guru kali ya? 18 sekarang 18. Itu guru sama staf berarti ya? Semua, termasuk satpam, office 3 orang, bersih-bersih, belanja, masak itu 3 orang, total 18. Tapi murid berapa? Sekarang mungkin 25. Itu 18 itu waktu misalnya dalam kondisi sebelum apa tuh pandemi, itu total pegawai 18, murid berapa? Sebelum pandemi itu kita pernah tertinggi 23. Pernah. 23. Muridnya 60. Yang tertinggi 60, alhamdulillah. Oh, 60. Berarti sekitar ya jumlah guru sepertiga jumlah murid ya. Mestinya, yang idealnya. Tapi itu idealnya kayak gitu. Tapi sekarang jadi kita tuh bisa membayangkan untuk bisa mengasuh 60 anak itu untuk petugas-petugas ya guru dan staf dan kawan-kawan itu butuh 23 orang. Ya, kurang lebih kayak gitu. Ya, betul. Dan ada nutrisi, Mbak, kita ada ahli nutrisi atau gimana itu untuk menentukan menu? Enggak, itu terlalu mahal. Terlalu mahal. Jadi kalau untuk menentukan menu masak itu kan pasti dibagi per usia ya. Jadi misalnya usia gini bentuknya seperti apa gitu. Itu yang masaknya jago berarti ya? Kita bikin list menu setiap pekan ya. Jadi pekan depan menunya apa, kayak di Jepang lah gitu. Iya. Tapi yang masak juga ini dibagikan ada kalau usia segini kan bentuknya kayak gini, kayak gitu sih. Dia aja, tapi dia membuat untuk semuanya. Jadi satu chefnya gitu, yang satu bantuin motong-motong gitu-gitu. Jadi 2 orang khusus masak gitu, 1 orang beres-beres bersih-bersih. Kan harus dibagikan, misalnya kalau bayi di blender, kalau yang ini bayi juga kan bertahapnya beda-beda, ada yang harus potongan-potongan agak besar finger food. Iya. Itu juga berarti dia harus menghadap di hari itu dia akan lihat berapa yang masuk bayi. Kalau ternyata hari itu nggak ada bayi masuk gitu, ya dia nggak bikinkan. Tapi bahannya diambil dari buat anak besar. Iya. Anak besar hari itu menunya brokoli, wortel. Nah, itu yang diblenderin buat yang blender gitu. Mbak Gita itu apa kalau yang nggak masuk itu kan per bulan ya? Atau per hari hitungannya? Biaya
nitip itu per hari apa per bulan gitu? Per bulan, kayak Jepang. Jadi kita nggak nerima harian. Jadi kalau yang harian libur itu ya itu mah udah risiko mereka ya, tetap kena biaya ya. Iya. Jadi kalaupun ada orang tua yang mau harian, kita akan tanya kenapa mau harian, gitu. Kalau dia cuma bilang, soalnya saya kerjanya cuma seminggu 2 hari, nah kita nggak terima. Karena 2 hari di kita, 5 hari di rumah. Iya. Adaptasinya susah ya. Lebih dominan pendidikan rumahnya. Gitu. Betul, adaptasinya susah. Tidak ini. PR buat ibu gurunya tambah besar gitu ya. Tapi kalau hariannya itu karena misalnya, Ibu hari ini saya mesti ke dokter, nggak ada yang jagain anak saya. Itu bisa sehari itu aja anak itu nangis-nangis nggak apa-apa lah kita ladenin gitu. Iya. Insya Allah. Jazakillah khairan Mbak Dita. Berapa bayinya umurnya sekarang? 1 tahun 1 bulan. Oh udah besar, alhamdulillah. Semoga sehat ya. Ya makasih. Kasih kesempatan kepada yang lain siapa tahu ada pertanyaan. Makasih Mbak Soli. Kayaknya mau nambah ini nih buat daycare ya, Masya Allah. Baik, dari ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Ini kayaknya ada kawannya Bu Gita ya, Bu Imani ya. Ini kayaknya nih, say hello di chat. Ya, halo. Saya. Oke, baik. Silakan ada yang mau ditanyakan ibu-ibu sekalian? Insya Allah sudah ini ya, sudah banyak sekali ilmu yang kita peroleh ya. Saya aja nyatet sampai 6 halaman Ibu Gita. ya mudah-mudahan ini membuka membuka wawasan buat kita para ibu-ibu ya. Ini pas banget materinya nih, bisa buat mendidik anak sendiri ya. Kemudian bisa juga sebagai gambaran kalau kita mau bisnis ya. Bisnis daycare ini memang dekat dengan jiwa kita ya, naluri sebagai seorang ibu ya. Namun banyak hal-hal penting yang harus kita pahami ya, yang harus disiapkan ya. Mudah-mudahan ilmu dari Ibu Gita ini bisa bermanfaat buat kita. Seperti yang Mbak Soli mau nanya lagi, silakan. Pertanyaan terakhir, silakan Mbak Soli. Silakan. Mohon maaf pertanyaan terakhir. Mbak Gita dulu waktu di awal itu modalnya kira-kira berapa? 300 ya Mas? 300 juta. 300 juta. 300 juta. Terus itu yang orang tua itu bulanannya berapa ya kalau di situ? Bulanan, nah, saya share screen ya. Boleh, silakan. Bentar ya, saya buka. Langsung ini, buka-bukaan. Makasih. Aduh, buka rahasia dapur. Jazakillah khairan. Karena kan memang ini juga yang dikasih ke orang tua murid kalau lagi datang. Iya. Ya. Jadi datanya buka-bukaan ya, biar orang tua juga paham gitu ya. Oh enggak, list price kan. List price, ya betul. List price itu ya orang tua murid. Nah, semoga kelihatan ya, nih saya coba share ya, tulisannya kecil. Ini dia. Bismillah. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Dibesarin sedikit Bu, silakan. Coba ya. Nah. Ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bita. Kelihatan ya. Ya kurang lebih seperti inilah sekarang. Dari kita udah gonta-ganti itu apa ya? Jenis apa sih? Ada yang reguler, ada semi reguler, non reguler gitu-gitu yang orang tua kadang-kadang bingung nih apa bedanya sih gitu. Tapi sebenarnya kita harapkan itu cukuplah yang reguler aja gitu. Tapi ternyata kadang-kadang ada orang yang butuh nitip anak sebulannya itu cuma kurang dari 10 hari apa ya, atau maksimal 10 hari. Itu kita bolehin seperti ini. Ya, saya nggak ngerti. Oh gini. Kalau yang normal itu, kalau dia selesai sampai setahun. Jadi artinya cicilan 3 juta dibagi 12 kali, itu kan berarti 250.000 kalau nggak salah ya, setiap bulannya.
Nah, itu ditambahkan di SPP plus itu. Tapi ketika dia tidak sampai setahun, berarti dia harus gimana ya? Ini kepala sekolah saya yang lebih ngerti. Pokoknya kurang lebih beginilah. Jadi uang masuk, uang tahunan itu dicicil setiap bulan. Ini tetap. Nah, ini baru yang kalau mau harian ada membership-nya dulu, sebulan itu sekali bayar. Kayak gini lah, kurang lebih saya juga lupa. Bu Rini yang lebih ngerti. Tapi intinya kita lebih support orang tua untuk yang reguler supaya target-target pembelajaran anak tercapai gitu. Iya, betul. Gitu kan. Jazakillah khairan Mbak Gita. Mbak Yaki, soalnya mau bikin daycare. Ya, mohon doanya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau pulang ke Indonesia siapa tahu. Amin, asik. Ya, siapa tahu 3 bahasa gitu ya. Oh, Arab sekalian ya. Ya, Arab, Inggris, Jepang gitu kan. 4 berarti ya bahasa Indonesia. Anaknya yang pusing. Anaknya yang bingung. Iya. Oke, alhamdulillah, masya Allah ya. Mbak Soli udah terakhir ya, atau ada lagi nih? Apa dari ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah sepertinya nih Bu Gita ya. Oke, alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Bu Gita atas materinya ya, insya Allah sangat bermanfaat sekali buat kita ya. Semoga daycare Himawari ya, tempat Bu Gita itu semakin berkah ya, karena telah berbagi ilmu kepada kami semua di sini. Semoga kami bisa mengamalkan ya, terutama dari sisi-sisi pendidikannya tadi yang sudah Bu Gita berikan ya kepada anak-anak kami, kemudian bisa memotivasi kami untuk juga mau berbisnis ya. Tapi yang harus diingat adalah dengan, kalau sebaiknya dengan tabungan sendiri. Kita nabung ya, insya Allah ya, ibu-ibu sekalian ya. Ya mudah-mudahan ya, semoga bermanfaat ya. Tapi insya Allah ini sangat bermanfaat sekali Bu Gita ya. Baik, Bu Gita dan ibu-ibu sekalian, kita tutup acara Hikari Parenting School kita pada pekan ini ya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi nih oleh Bu Gita ya, dengan tema yang berbeda ya, dengan tema yang lebih menarik lagi insya Allah ya. Dan ibu-ibu di sini terutama bisa hadir lagi ya. Dan ibu-ibu yang belum hadir mudah-mudahan bisa bergabung, karena memang ini tidak hanya sekedar menerima ilmu pendidikan semata, tapi ada nilai lebih di situ ya insya Allah. Baik, Bu Gita dan ibu sekalian, kita tutup acara ini ya. Mari kita tutup bersama-sama dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari Hikari Parenting School mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Gita dan kepada ibu sekalian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Bu Gita.